Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 12 September 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat pertama Santo Paulus kepada Timotius. Paulus dalam surat ini bersyukur karena ia yang dahulu berdosa telah ditebus oleh Yesus Kristus dan menguatkan dia dalam karya. Tadinya Paulus seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas, tapi kini dikasihi olehnya. Semua itu dilakukan tanpa pengetahuan yang ada, yaitu di luar iman. Tapi semuanya diberikan oleh Allah karena kasih karunia-Nya. Maka Paulus mengajak Timotius juga mensyukuri rahmat itu, karunia itu, damai itu yang diberikan oleh Bapa lewat Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengajak kita dengan perumpamaan. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Kalau demikian, dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Yesus mengajak kita untuk refleksi dulu dengan mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan palok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal palok dalam matamu tidak kau lihat? Maka hendaknya kita mengambil dulu, melepaskan dulu balok dalam mata kita, agar dengan jelas dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, Paulus ingin menegaskan kepada Timotius, Allah memilih menurut kehendak-Nya. Paulus yang dahulu bernama Saulus, pengejar murid-murid Tuhan, penganiaya, pembunuh, perintang, justru akhirnya dipilih oleh Allah untuk menjadi murid-Nya, bahkan pewarta sabdanya. Itu artinya semua orang berkesempatan diangkat, dipilih menjadi anak-anak Allah. Dan Paulus menggunakan kesempatan itu, rahmat itu, untuk membalas budi kepada Allah dengan menjadi rasulnya, pewarta Injilnya yang handal. Meskipun tantangan dan hambatan menghadang, ia tidak mundur.
karena Allah senantiasa menyertainya, mengasihinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut bila kita dipilih oleh Allah menjadi pewarta sabdanya, ambil bagian di dalam karya-karya gereja, karena Allah akan terus memampukan kita menjadi alat-alatnya. Maka mari saya mengajak kita semua untuk terus-menerus ambil bagian dalam karya-karya gereja. Kalau Allah memilih kita, kita akan dimampukan untuk melaksanakan tugas itu seperti Santo Paulus. Mudah-mudahan kita mampu untuk benar-benar menghidupi, melaksanakan tugas perutusan sebagai pewarta sabda. Sudahkah aku menggunakan kesempatan itu untuk ambil bagian dalam karya perutusan? Dari bacaan Injil kita diingatkan oleh Yesus lewat perumpamaan itu. Kita lebih mudah untuk menghakimi orang daripada melihat diri sendiri. Maka kita diingatkan oleh Yesus, keluarkan dulu balok dalam matamu, agar dengan jelas bisa melihat selumbar di mata saudaramu. Kita diajak refleksi, berbenah diri lebih dahulu sebelum kita bertindak kepada orang lain. Kita diajak untuk selalu melihat diri sendiri sebelum bertindak kepada saudara kita, sesama kita. Hendaknya kita keras terhadap diri sendiri dan lembut terhadap sesama. Sayangnya, kita sering tergoda oleh dunia, lebih mudah untuk menghakimi, menegur, dan belum tentu kita lebih baik dari mereka. Maka kita diajak untuk pertama-tama melihat, merenungkan siapa kita. Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah sebelum kita bertindak kepada orang lain. Mari kita tradisikan setiap hari sebelum tidur memeriksa batin kita. Apakah aku sudah mengeluarkan balok di mataku sehingga dengan jelas melihat orang lain? Kalau kita sering untuk eksamen atau meriksa diri, kita akan semakin mengenal diri kita, sehingga dengan mudah pula kita untuk bertindak terhadap orang lain. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk melihat diri sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Dengan kata lain, saya mengajak kita untuk terus-menerus sebanyak mungkin memeriksa batin, agar akhirnya kita mengenal diri kita sendiri, dan akhirnya juga kita tidak akan menghakimi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu mengingatkan kepada kami bahwa kami yang berdosa telah kau tebus, dan kami kau ajak untuk terus menerus merefleksikan diri kami agar kami bisa bertindak dengan bijaksana. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami semakin mampu menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Semoga iman kami yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, yang hilang Engkau tumbuhkan kembali, agar akhirnya dalam situasi apapun iman kami tetap tangguh, kokoh, dan kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar mendapatkan rezeki untuk kehidupannya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas keterlibatan panjenengan dalam gereja, dukungan lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian karya, serta yang tidak kalah adalah pemberian dana yang menjadikan gereja semakin mampu melayani banyak orang. Mari bersama-sama terus kita ajak seluruh umat untuk ambil bagian dalam karya-karya gereja, agar akhirnya semuanya pulih mendapatkan kasih karunia Allah. Saya masih mengundang umat untuk membantu gereja dalam mencari calon-calon dewan. Maka saya mengajak untuk memberikan pandangan siapa-siapa yang bisa ambil bagian dalam dewan nanti. Semoga kita semua akhirnya memberikan diri untuk perkembangan gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.